mengajar di salah satu SMK di Pematang Siantar. Mungkin ada anak-anak sini yang banyak juga mantan murid kami, ya. Kalau boleh saya sebutkan, saya guru SMK HKBP. Saya bekerja di lembaga HKBP. Ya, dari sini ada juga teman saya di sebelah sini, namanya Kasan Purba. Ya, sampai sekarang masih mengajar di sana. Dan awal-awal tahun 90-an saya sudah ke kampung ini naik sepeda motor dengan Pak Kasan Purba. Kebetulan Kasan Purba adalah tulang daripada bau saya, bau segala. Nah, saya marga Sinaga, istri saya Boru Tampu Bolor, seorang guru juga di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Saya sudah memiliki 2 orang cucu yang berada di daerah sekitaran Cibubur, Kabupaten Bogor, daerah sekitar Jakarta. Itulah sepeda perkenalan diri saya. Ya, saya juga berjemaat di gereja GKPB Pematang Siantar yang dipimpin oleh Bapak Rudin Arwan, yang mungkin Bapak Pendeta juga pasti sudah mengenal. Dan rumah saya di dekat rumah Bapak Bahagia Ginting, pas di depan rumah Bapak Bahagia Ginting. Pak Pendeta pasti mengerti, pasti tahu ya. Ya, inilah sekedar perkenalan diri saya. Kebetulan saya mau bawakan ya seri firman Tuhan hari ini, masalah bahagia. Karena tadi juga dari doa Ibu Silalahi guru saya, ya kita adalah orang berbahagia. Dan saya juga bergabung di salah satu organisasi orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Bahkan ada salam kami mengatakan the happiest people on the earth. Salam orang-orang berbahagia di dunia. Itu salam kami kalau kami bertemu di kumpulan Full Gospel Ministry and Fellowship Internasional. Nah, di Siantar ini kita sudah ada beberapa chapter. Nah, kita orang-orang terbahagia. Masalahnya sekarang banyak orang yang tidak merasa bahagia. Karena apa? Tidak mengerti apa itu bahagia. Nah, kalau kita mau buka firman Tuhan sebentar, ya, kalau kita buka dalam Matius. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini terkenal dengan judul khotbah di bukit. Mari kita sama-sama mengikuti kalau ada di layar. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berkata, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kami. Berbahagialah. Siapa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, yang diucapkan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, siapa orang banyak itu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, siapa orang banyak itu? Nah, kalau kita lihat pasal sebelumnya, coba kita lihat Matius 4 ayat 23 sampai 25. Inilah orang itu. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Inilah mereka. Mereka yang sudah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Mereka yang sudah mengalami kesembuhan, mujizat. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah disembuhkan dari penyakitnya. Bahkan kalau kita baca di seterusnya firman Tuhan, mereka dikasih makan,
mukjizat-mukjizat Tuhan yang besar ada pada mereka. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah mereka sudah berbahagia? Apa itu bahagia? Berbahagia apakah kita sudah menerima kesembuhan? Berbahagia apakah kita sudah menerima mukjizat dari Tuhan? Nah, kalau kita pelajari dari kata-kata, kalau kita buka kamus zaman sekarang ini sangat mudah sekali belajar. Kamus besar bahasa Indonesia sudah ada di tangan kita semua. Tinggal kita ada paket enggak, gitu aja. Kalau nggak ada paket nggak bisa buka. Kalau kita lihat, wah lengkap dengan bahasa Latinnya, bahasa Ibraninya, kita bisa belajar. Ya kita nggak usah belajar seperti itu terlalu ya teologikal kali kan gitu ya. Nah, apa definisi sehari-hari orang berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang awam, orang yang biasa. Apa itu bahagia? Nah, kalau saya bisa sampaikan di sini ada satu definisi kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keadaan sejahtera yang relatif permanen yang dicirikan oleh emosi yang berkisar dari rasa puas hingga sukacita yang dalam serta kuat ketika menjalani kehidupan dan hasrat alami agar kesejahteraan itu terus berlanjut. Oleh karena itu kebahagiaan berbeda dengan sekedar kesenangan yang timbul melalui kontak dan stimulasi yang kebetulan. Jadi bahagia itu bukan soal keadaan, bukan soal kesenangan. Ya banyak orang senang. Kalau kita lihat, iya saya lihat di sekitar kota Pemalang Siantar banyak kafe-kafe. Mereka mencari kebahagiaan untuk senang. Saya yakin dan percaya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, sehingga mereka mencari penghiburan di luar sana. Artinya mereka mencari kesenangan semu sementara. Habis itu berbalik juga dengan binatangnya di rumah karena habis. Karena mereka bisa minum minuman satu botol sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu dan sebagainya. Nah, jadi coba kita lihat dari keadaan ini tadi, bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di kisah khotbah di bukit ini. Rahasia bahagia itu apa? Bagaimana kita supaya mengalami kebahagiaan? Ya memang kalau kita ikuti kehidupan kita sehari-hari, iblis selalu mendistract kita, menyimpangkan pengertian bahagia kepada kita. Mungkin ibu-ibu buat bahagia kalau anaknya nanti tamat SMA, bahagia nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi, bahagia nanti kalau sudah tamat, bahagia nanti kalau sudah bekerja, bahagia nanti kalau sudah menikah. Bahagianya terus berkelanjutan, nggak putus sampai di situ. Nah, kita mau belajar bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Kadang kita saat ini bisa menunjukkan kita adalah orang yang berbahagia di dunia ini. Ya, kalau kita baca tadi dalam Matius 4 ayat 3 sampai 25, mengalami kesembuhan dan kelepasan belum tentu bahagia. Alami mukjizat belum tentu bahagia. Kalau seperti itu dikatakan bahagia, kenapa Yesus mengajarkan lagi khotbah di bukit? Berbahagialah ini, berbahagialah itu. Memang kesembuhan dibuat Tuhan diberikan agar kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita bisa berpaling kepada Tuhan, untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi mukjizat itu bukan tujuan utamanya, bukan akhir daripada pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kalau itu menjadi akhir daripada pekerjaan Tuhan, ya gampang sekali. Ya kalau Tuhan mau menyembuhkan kita bisa saja, gitu kan? Tapi kalau kita lihat kisah-kisah penyembuhan di Alkitab, banyak yang tidak kembali mengucap syukur pada Tuhan. Kita lihat, kita dengar cerita tentang orang kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali kepada Tuhan, yang mengucap syukur pada Tuhan.
Nah, jadi dikatakan tadi dalam Matius, pembacaan kita Matius 5 ayat 1 sampai 12 tadi, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana orang miskin berbahagia? Kalau kita pikir-pikir, yang mungkin berbahagia orang miskin. Nah, sekarang pertanyaan di sini, apakah miskin itu keadaan? Kalau saya pelajari, miskin itu bukan keadaan, miskin itu pola pikir. Banyak orang miskin merasa bersyukur, miskin secara jasmani, yang hanya punya sepeda. Kalau kita lihat sekarang YouTube banyak, ada seorang ibu-ibu yang naik sepeda motor lewat sawah, dilihat orang yang di sawah tersebut, yang orang yang di sawah itu bahagia kali dia naik sepeda motor, enak kalau punya sepeda motor. Tapi ternyata orang yang naik sepeda motor ini, bahagia kali mereka bisa makan di sawah seperti itu, bisa makan bersama dengan suami istri. Padahal yang naik sepeda motor tadi istrinya di mana, suaminya di mana nggak tahu. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan keadaan, tapi pola pikir. Nah, jadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, berbahagialah orang miskin. Berbahagialah orang, artinya miskin rohani yang selalu mau mencari Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Karena kalau kita pelajari dalam Roma 14 ayat 17 ini ayat hafalan bagi saya, kerajaan Allah itu apa sih? Tadi dalam doa Ibu tadi sampaikan, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman. Kalau makan dan minuman kita sudah semuanya makan dan minum. Dan bahkan di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan orang-orang miskin, orang telantar dipelihara negara. Masalahnya mereka aja nggak mau, sehingga mereka keluar sana meminta-minta dan sebagainya. Nah, kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita ini berhubungan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari dalam. Nah, kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, dalam firman kita pasti mengalami kebahagiaan. Pasti. Kalau saya bandingkan saya dengan teman-teman saya, memang ada lagu sih, ojo dibanding-banding kayak gitu kan. Nah, saya adalah orang sederhana. Teman-teman saya di sekolah sana sebagai guru, wow, mereka mengatakan dengan saya, Pak Sinaga untuk katanya juga, yang tohon itu apa sih? Mau lihat keadaan? Ya keadaan saya apa sih dibandingkan mereka? Saya mungkin mobil butut masih kijang tahun 2000, orang sudah naik teroris, naik terios, udah naik Honda HR-V, udah naik Innova, bahkan ada yang naik Fortuner. Tapi mereka mengatakan Sinaga atau kok, tapi mereka tidak mengerti apa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman saya ya Cintua rata-rata di STM KBP. Saya tinggal di komplek perumahan, separuh itu mereka Cintua. Tapi kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, saya juga dulu begitu. Saya beruntung punya istri yang berdoa untuk saya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini berdoa pada suami, berdoa kepada Tuhan. Jangan ikut baik suaminya. Makin ikut baik makin lari ke suaminya. Berdoa aja sama Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati orang, kan begitu. Karena Tuhan yang menguasai hati setiap manusia. Saya juga dulu waktu di awal-awal saya di Pematang Siantar, ya kalau di Medan dulu kami sudah rajin ke gereja. Tapi karena kami ditempatkan di satu daerah pedalaman di GKPS lah, kami beribadah di Sinderaya. Yang di sana saya lihat sintuanya hari Jumatnya masih berjangkar-jangkar, masih main itu kapio itu. Hari Minggu saya tengok dia pula berkhotbah. Saya tengok hari Minggu, kenapa enggak gereja amang gitu kan? Jangan bertugas lah. Kalau bertugas baru ke gereja. Nah, jadi saya di sana sekitar 5 tahun kami akhirnya pindah ke Siantar.
Saya juga masih terus ini sebagai kesaksian juga supaya kita nanti menjadi orang-orang berbahagia di muka bumi ini. Saya dulu ya nggak terlalu nakal sih. Cuman istri saya terus berdoa tuh. Mereka buat pertemuan ibadah persumpah doa salom waktu itu. Saya juga sering, saya main judi dulu. Main judi. Bahkan kalau saya pulang malam, pulang pagi itu istri saya bilang, pintu jangan dibuka ya kalau bapak datang. Tapi saya bisa tetap masuk juga. Karena saya akali bagaimana supaya saya bisa buka pintu. Saya ada kuncing, saya rusak supaya dari situ saya bisa masuk. Jadi teman-teman saya sampai sekarang masih begitu juga, minum tua, main judi, kesehatan juga menurun. Nah jadi di awal-awal tahun 90-an istri saya berdoa untuk saya terus, akhirnya saya dijebak. Nah berbahagialah orang yang dijebak. Akhirnya supaya ketangkep kan begitu. Nah ada dulu pelatih karakter saya, dulu jahat benar, bandel, akhirnya sekarang jadi pendeta. Pak Rwinarwan itu dulu preman gitu. Nah, saya ketemu di satu tempat pas di sekolah. Loh, ngapain kamu? Rudi di sini. Nah, kebetulan waktu itu mau mengundang kepala sekolah mau ibadah perdana di, kalau sekarang Ramayana. Itu dulu tempat kami beribadah di awal-awal tahun 2000-an. Jadi sebelum itu tahun 2000 saya ketemu dengan bapak itu. Akhirnya ya udah jadi pendeta ternyata. Ternyata persekutuan Salom ini sering mengundang bapak itu untuk berkhotbah di persekutuan ini. Akhirnya saya dijebak istri saya, jangan kemana-mana dulu pak. Bagus lu meja ini, bagus ini, bagus itu. Rupanya Pak Arwan itu langsung datang. Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Tadi saya nggak mau ikut persekutuan itu. Akhirnya saya dijebak. Akhirnya saya ikut ibadah. Mulai saat itu saya terus ikut ibadah jadinya. Saya kebetulan bisa main gitar sedikit. Cuma satu saya bisa mainkan gitar, nggak bisa dua. Sedikit saja. Jadi saya ikuti. Akhirnya akhir tahun 90-an saya mulai tidak pernah lagi absen bergereja. Jadi bapak ibu doakan suaminya. Kalau yang masih belum ada sini doakan terus, jebak sekali-sekali supaya terus ikut beribadah. Mulai saat itu saya terus mengikuti ibadah di gereja, yang menjadi pekerja di gereja. Saya juga pemain musik, saya juga di awal-awal tahun 90-an isi worship di sini itu belum ada yang pakai. Kami pertama kali memakai ini di Siantar Simalungun. Nanti boleh saya ajari nanti bagaimana. Saya lihat tadi ini belum. Nanti boleh kita sharing sebentar ya. Nah, artinya mari kita gunakan apa yang kita ada sekarang untuk melayani Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi jangan khotbah suaminya. Makin khotbah makin lari bu. Berikan saja cinta ibu kepada suaminya, beri makan, pulang mabuk pun bikin baridiannya. Jangan air panas dimasak, malalah nanti kasih air hangat bu, dikasih makan dan sebagainya. Nah, istri saya makin cinta kan, akhirnya dia ikut ibadah, ikut persekutuan doa dan ikut kepada Tuhan. Nah, jadi kita kembali ke teks kita lagi. Jadi supaya kita berbahagia, ya mari kita memiliki hati yang haus dan lapar kepada firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sederhana hati, orang-orang yang gampang menerima kebenaran firman Tuhan. Ya kalau orang-orang yang complicated, namanya orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan, ya selalu bertanya. Karena banyak orang sekarang, apalagi bapak-bapak ini rasionalnya sangat dipakai. Diskusi terus atau apa terus. Kalau Tuhan baik, kenapa kita begini katanya juga. Ya kan, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada orang menderita? Nah, itu logikanya jalan juga sih. Tapi nggak tahu dia kenapa kita menderita, kenapa kita mengalami kesusahan. Ada tujuannya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membuat kita ke lembah yang paling rendah. Karena ini ada banyak kesaksian yang kita bisa sampaikan. Ada orang sampai titik terendah,
Tuhan ini jahat. Tidak, Tuhan itu baik. Kalau ada gunung yang seperti ini, kita berada di puncak, ternyata ada gunung yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kita supaya bisa berangkat dari gunung yang satu ke gunung yang lain? Satu-satunya cara ya harus turun ke rendah-rendahnya, titik yang paling rendah. Nah, kita dibawa Tuhan ke sana, kita bilang Tuhan yang jahat. Padahal Tuhan punya maksud untuk kita mengangkat, kita diangkat ke gunung yang lebih tinggi lagi. Jadi kita ya punya hati yang mudah, percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan seperti lagu tadi, ya dan amin. Tidak ada firman Tuhan yang tidak ditepati, tidak jadi pada diri kita. Cuman masalahnya waktu Tuhan. Kita nggak tahu. Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian orang banyak, ya Jack Ma Paul lah, istrinya itu berdoa 20 tahunan supaya Jack Ma Paul itu bertobat. Bahkan kalau lagi tidur dinyanyiin, digini-ginikan kakinya. Tiba-tiba Jack Ma Paul katanya terbang, dipikir orang mati katanya gitu kan. Ya doakan saja. Saya yakin saya dulu juga didoakan istri saya gitu, tidur juga supaya terlepas dari perjudian saya. Saya memang nggak peminum, nggak yang mengerjakan yang lain. Cuma saya suka main-main saja sebenarnya. Tapi itu pun ya salah sekali. Tapi Tuhan sudah tangkap saya. Akhirnya di awal 2000 saya sudah mengikuti ya perkembangan gereja. Saya mengikuti KKR sampai kami udah keliling Samosir, berdoa untuk Samosir, ke Busubuhin kami sudah buat prasasti di sana untuk memenangkan orang Batak. Kami sudah doa di sana untuk membela orang-orang Batak. Kami sudah pasang salib di sana. Tapi dirubuhkan orang juga. Waktu itu Pak Jes Sinaga menangis melihat salib yang sudah dirubuhkan itu. Untung saja waktu itu belum Facebook seperti ini. Ya kalau Facebook seperti ini mungkin kami sudah dimarah juga sama orang-orang yang para maling di sana. Ya karena kita rusakin juga itu cawan itu udah pernah kami ya ini enggak terdengar ya, enggak direkam. Udah pernah kami rusakin itu. Kami bikin prasasti di situ supaya ya ini jadi milik Tuhan. Itulah pekerjaan yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang-orang berbahagia. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan saja. Nah saya sekarang merasa orang-orang terbahagia di dunia. Kenapa? Saya tanya kepada teman-teman saya juga, dan teman-teman saya juga bertanya kepada saya, bagaimana supaya kita berbahagia? Nah saya simpel saja menjawab mereka. Gak usah pikirkan yang lain-lain untuk keluarga kita, untuk anak kita yang terlalu tinggi. Saya bilang begitu kepada mereka. Saya orang kecil. Saya orang kecil, Tuhan itu besar. Biar saya mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar, dan biar Tuhan yang besar mengerjakan pekerjaan saya kecil, kan begitu. Ya saya merasa bersyukur kita punya anak-anak tadinya masa perkembangan, kita pergi menginjil ke luar-luar daerah sana dengan beberapa pendeta. Akhirnya anak kita sepertinya telantar, tidak kita ajar dengan baik. Saya guru matematika, anak saya nggak jago matematika. Anak orang saya ajar matematika, anak saya kurang matematikanya. Tapi karena Tuhan yang mengerjakan pekerjaan saya itu, akhirnya Tuhan kita itu membuat anak-anak saya itu ya bagus pendidikannya, bisa masuk perguruan tinggi negeri, bisa lulus dengan cum laude, dan pekerjaannya cukup bagus, dan akhirnya diberkati, dan kita menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita sekarang, apa penyebab kita tidak bahagia? Bahagia itu adalah soal perasaan yang itu hasil daripada pikiran kita. Kenapa orang tidak bahagia? Karena tidak puas dengan kondisi, tidak puas dengan keadaan ekonominya, tidak puas dengan keadaan kesehatannya. Nah, dari perjanjian lama sampai sekarang, yang membuat kita tidak puas itu kan iblis. Bukankah Hawa dan Adam itu
berkecukupan di tabung Firdaus. Semua diberikan dalam kendali kuasa daripada Adam dan Hawa. Kenapa mereka tidak puas? Ini kerjaan si iblis. Iblis ingin kita itu supaya lebih dari keadaan yang kita alami sekarang. Ya boleh sih kita meningkatkan keadaan ekonomi, meningkatkan kehidupan kita. Ya boleh sih, bukan salah. Menjadi kaya bukan salah. Yang menghalalkan segala cara menjadi kaya itu menjadi masalah. Jadi iblis yang membuat kita merasa tidak puas. Coba kita lihat dalam kisah Kejadian, Hawa itu diiming-imingi untuk naik level. Ya memang semuanya dalam kuasamu, tapi kalau kau makan itu kau akan menjadi seperti ini, kan begitu. Jadi supaya ingin lebih. Jadi levelnya supaya kita lebih saja. Ya nggak salah sih kalau kita mau meningkatkan, go to the next level, nggak salah. Kalau tadinya kita punya sepeda yang nggak ada mesinnya, jadi punya mesinnya, nggak salah. Tapi kalau kita memaksakan diri, akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang salah di mata Tuhan, itu yang menjadi salah. Nah, jadi iblis yang membuat kita terus ingin menerobos kepada batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Iblis juga mau meningkatkan levelnya, ingin menyamai Tuhan, sehingga mereka dihukum. Nah, jadi jangan kita mau melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita begitu ambisius sehingga kita menghalalkan segala cara. Jadi ingin naik untuk kehilangan kepuasan, itulah yang salah. Kalau kita mau naik untuk menyenangkan Tuhan, ya itu tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, jadi banyak pengajaran-pengajaran yang menjelaskan bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10, saya baca dengan cepat. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal-soal yang bersilat-lilit kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, dan mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Maka ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan minuman cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dusta. Berbagai duka. Jadi untuk berbahagia bukan soal keadaan tadi kita katakan, yaitu pola pikir kita, cara hidup kita, cara kita mensyukuri, merasa cukup. Dan dikatakan tadi kan, asal ada makanan dan minum, asal ada makanan pakaian cukuplah. Cuma sekarang kita pakaian juga ingin yang meling-meling gitu kan. Pakaiannya ingin, kita lihat tetangga kita pakaiannya dengan model baru, kita memaksakan diri sehingga orang kredit lewat kita pesan sehingga melampaui batas kemampuan ekonomi kita. Itu yang salah.
gitu kan. Jadi mari kita menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini, ya, dengan mensyukuri apa yang ada pada kita. Ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar pada firman Tuhan. Ini sebenarnya kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah damai sejahtera. Kebutuhan Tuhan adalah kemuliaan. Makanya waktu gembala di padang, malaikat menyampaikan kemuliaan bagi Allah di tempat mati, damai sejahtera bagi manusia di bumi. Kebutuhan kita hanya damai sejahtera. Kalau saya lihat, saya sudah banyak melihat orang-orang sangat kaya yang ya sedang-sedang kaya, dan ada yang di bawah rata-rata. Kita lihat kalau makan pun sama, kan gitu kan. Saya sudah beribadah di berbagai gereja yang sangat-sangat lux, ya, sound systemnya, ya. 2 minggu lalu saya beribadah di NDC. Beribadahnya susah di sana, harus daftar. Kita di sini pernah ada daftar, Pak, mau ibadah nggak ada ya. Di sana susahnya itu daftar, kalau nggak daftar nggak dapat tempat duduk. Ada aplikasinya. Minggu lalu saya beribadah di JPCC, Jakarta Praise Community Church, itu di kota Casablanca. Harus daftar dulu. Kami pas kebetulan terlambat daftar, sehingga kami duduk di ruang tunggu mendaftar. Siapa yang meng-cancel tempat duduknya, baru kami masuk. Sangat-sangat susah di sana. Tapi memang keberadaan gereja 4.000 sekali ibadah, 5 kali ibadah. Mereka antusias sekali. Kita di sini ya masih ada bangku yang kosong. Di sana cari bangku kosong itu susah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bawalah suaminya. Jangan khotbahi suaminya, tapi kerjakan yang benar di mata Tuhan, supaya suaminya dan anak-anaknya ikut beribadah bersama. Karena kalau kita bisa beribadah bersama dengan keluarga, wow, sangat luar biasa. Kami dengan keluarga semua sudah beribadah bersama. Anak saya juga di Jakarta seperti itu, keluarga saya yang lain juga seperti itu. Jadilah kita orang-orang yang berbahagia karena kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena sebenarnya hanya 5 sebenarnya yang disuruh Tuhan kerjakan bagi kita. Sebenarnya ada dari 2 dikembangkan jadi 5. Apa itu yang pertama? Yang jadi 2. Apa itu yang kedua? Jadi 3. Itu sebenarnya. Kalau kita lihat hukum yang terutama, saya membaca dari buku Ricoran ini. Apa hukum yang terutama dan yang utama? Kasihlah Tuhan Allah dan seterusnya. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Itulah pelayanan. Kami di grup Gelora Cinta ini, ya, ada tempo kami memberi makan. Kami buat nasi bungkus di rumah sampai 200 bungkus. Kami bagi-bagi sama orang-orang anak jalanan, orang-orang yang pemulung, orang parkir, ya, orang gojek-gojek yang ada sewa seperti itu. Kami bagi kepada mereka. Ini pelayanan. Ini yang diminta Tuhan kepada kita. Kasih sesama manusia melalui pelayanan kita. Dan yang kedua yang kita bagi jadi 3 itu dalam amanat agung. Matius yang terakhir, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah. Ini perintah bukan kepada pendeta, kepada jemaat semuanya, kepada anak-anak Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kan misi. Ajarlah mereka. Ini apa? Pemerintah. Nah, saya yakin di gereja semuanya ada pemerintah. Ajarlah mereka dan baptislah mereka. Ini kita jadi satu keluarga. Jadi kita ini keluarga. Walaupun merek gereja kita, ya, kalau saya lihat di BDI ada di besar, ada di kecil, ada yang nggak pakai D. Gereja Pentakosta Indonesia, ada gereja Pentakosta, ada gereja Pantekosta, hurufnya aja berbeda, udah berbeda. Nah, ya, saya banyak melihat gereja-gereja. Ya, mari kita bersatu dalam tubuh Kristus. Ya, supaya kita menjadi orang berbahagia karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kalau kita baca, ya, ini paling sering disampaikan orang-orang dunia juga. Matius 6 ayat 33.
Iya. Kalau kita menjadi orang yang berbahagia, ya coba disampaikan ini ayat yang paling sering disampaikan orang-orang yang nggak pernah ke gereja pun hafalnya ayat ini. Apalagi bahasa Bataknya ya kan, ditambahkan akak ondeng kan. Saya tuh bingung apa ini ondeng kan gitu kan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu terus di bahasa yang lainnya. Oke. Kita mencari kerajaan Allah dulu. Kenapa kita bisa mencari kerajaan Allah? Karena kita haus dan lapar. Nah, zaman sekarang sangat enak sekali. Banyak khotbah-khotbah yang bisa kita ambil sebagai referensi. Banyak ibadah-ibadah harian yang menuntut kita untuk ibadah harian setiap hari. Kalau kita lihat saudara kita, tetangga kita muslim itu, mereka sangat-sangat disiplin sekali untuk waktunya beribadah, sampai 5 kali. Yang kita mungkin diminta 3 kali aja pun masih agak susah. Mari kita ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Ya, satu-satu ayat kita baca, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mencari itu semuanya, maka apa tadi dikatakan akan ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan itu? Nah, semuanya. Apakah itu harta? Ya, bagian dari semuanya. Apakah kesehatan? Itu juga bagian dari semuanya. Anak-anak yang baik, nah, seperti ini. Ya, sedikit sekali ada anak muda sekarang yang di gereja, karena ada game dan sebagainya. Dan kita kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, anak-anak kita pasti anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tuanya. Makanya terus kita ajarkan kepada kita untuk membaca firman Tuhan. Sebagai yang terakhir ini terus saya sampaikan ke murid saya, karena setiap hari saya berkhotbah di depan murid saya. Minimal 30 kali 2 60 setiap hari. Kadang-kadang saya bawa firman Tuhan juga di ibadah semuanya 1.500 orang. Di situ ada pendetanya, pendeta HKBP, ada situanya. Saya sampaikan juga terus 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat primadona juga bagi saya untuk mengajarkan kepada murid-murid saya. 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah fungsi dari firman Tuhan. Kalau kita haus dan lapar kepada firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia, kan gitu tadi. Nah, ini segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat satu untuk mengajar, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpelajar, bukan kurang ajar. Untuk menyatakan kesalahan. Bagaimana kita tahu salah kalau kita nggak baca firman Tuhan? Untuk memperbaiki kelakuan. Bagaimana kelakuan kita diperbaiki kalau kita nggak membaca firman Tuhan? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam terjemahan lain dikatakan memberitahu jalan hidup yang benar. Itu dalam terjemahan lain. Jadi mari kita terus belajar firman Tuhan, haus dan lapar kepada firman Tuhan, menjadi orang terbahagia kita. Kita adalah orang terbahagia di dunia. We are the happiest people on the earth. Jadi itu salam kami. Salam orang terbahagia di dunia. Yes. Oke, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biar kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mari kita bersama dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajar kami menjadi orang berbahagia di muka bumi ini, karena kami tinggal dalam kerajaan-Mu. Kami tahu kerajaan-Mu bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Hidup kami menjadi orang-orang yang benar Tuhan.